Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diorama Dialog Ramadan bersama saya Ribut Awadi, dan sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada seorang psikolog, Bu Nur Agustina. Nah, ini kawan saya yang sudah sangat lama saya tunggu-tunggu, pingin bareng siaran saya sebenarnya. Gitu ya. Gitu ya. Iya, kabar sehat ya, Bu ya? Ya, alhamdulillah. Aku manggilnya apa nih, Bu? Mbak. Jangan Bu deh, kayaknya tua banget gitu. Iya, soalnya kalau di luar kan biasa gitu kan ya, apa Mbak gitu kan. Boleh itu aja sih, enggak apa-apa. Ya, oke asal deh. jangan tante ya. Kalau tante kesannya lain lagi nih konotasinya. Oke, kabar sehat ya, Mbak Agustin? Ya, alhamdulillah ya. Memang harus sehat ya. Harus sehat. Di situasi seperti sekarang ini, kalau kita nggak mengkondisikan diri kita sehat, banyak hal yang kayaknya akan cukup mempengaruhi ya. Itu dia. Yang membuat sehat apa sih sebenarnya harusnya loh? Awal mula ini dia. Aduh. Ini pembukaan yang Iya, berat ini ya. betul. Yang bikin sehat itu apa? Nah itu kadang-kala kan ada orang bilang yang bisa bikin sehat ya kalau kantong kita nggak kosong, kalau dompetnya tebel ya, ada isi uangnya maksudnya ya. Iya. bukan isi kwitansi tagihan ya. Alhamdulillah aku nggak pernah punya bon. Betul. Itu termasuk yang harus disyukuri ya. Iya. Mungkin masih ada nih masyarakat kita, teman-teman yang kadang tergiur ya sama onjol atau apapun gitu, dan itu sebetulnya tidak mudah gitu untuk mendisiplinkan kita membayar ya. Jadi sebetulnya itu tidak mudah. Maka saya sering kasih saran tidak usah tergiur ya, karena memang mudah dapatnya tapi sulit nanti kita ngembaliinnya ya. Oke, kembali lagi. Jadi menurut Anda sebagian mungkin ya, kalau saya tanya sama ibu-ibu sering jawabnya itu. Iya, kayaknya bahagia gitu. Bu Agustin, bangun tidur tuh bahagia, seneng, kayaknya semua dunia itu dilihat indah karena apa? Ada uang gitu. Tapi ini perlu disurvei juga, apakah sebetulnya uang itu menjamin semua kebahagiaan dari semua sisi ya? Mungkin dari satu sisi oke deh, ekonomi. Iya, betul. Nah, kalau kita ini kan setiap tahun nih ada 1 bulan yang memang kita akan bicara khusus, apakah betul nih puasa ini kan kayak dinanti-nanti ya, bagi sebagian besar bagi Muslim sebagian ya. orang mungkin iya. Bagi laki-laki tidak. Karena sering ibu-ibu ya, atau mungkin saya saja deh ya, kadang menemukan, saya selalu kagum ya, kagum, appreciate pada laki-laki yang bisa menjalankan puasa dengan baik gitu ya. Kok bisa? Iya. Ini dia nih. Karena satu hal, banyak kebiasaan-kebiasaan harian yang kayak merokok ya kan, ngobrol-ngobrol, ngopi. Ya, ngopi, kadang yang ngopi sehari bisa sampai 3-4 kali gitu-gitu ya. Walaupun tidak suka ngemil sama perempuan. Kemudian juga ada komunitas sesama laki-laki itu kan tahu sama tahu ya. Jadi di warung makan bareng ya nggak apa-apa gitu. Iya benar. Kalau ibu-ibu itu kan karena ada alasan menstruasi atau ini nggak tahu ya, mungkin harus survei, cuman kebanyakan yang kita lihat kadang kalau kita masuk warung, jadi sebetulnya appreciate banget lah buat laki-laki yang bisa nyalain puasa, apalagi buat ibu-ibu tentu saja. Dia bekerja keras ya, di rumah harus bangun lebih awal dari para penghuni yang lainnya, nyiapin sahur, sore seperti ini, tapi selalu ada kegembiraan setiap menjelang puasa dan menjalani selama puasa. Kegembiraan ini saya dan mungkin banyak orang rasakan yang kita tidak temui di hari lain. Terutama kita akan merasakan betul perubahan suasana dari gembira, kemudian seperti ada perasaan sedih gitu, atau cenderung tidak ingin untuk berlalu saat kita menjelang mau lebaran ya. Suasana puasa itu memang Ramadan ya, nggak bisa tergantikan ya. Walaupun ini tadi hujan deras gitu ya, ternyata di Kurinci ini terang benderang. Alhamdulillah sih. Ada semangat untuk bisa ya sharing, dan ini rezeki banget ketemu Mas
ribut. Tadi sampai mana pertanyaannya? Ya itu baru pertanyaan awal tuh. Iya. Apa yang membuat kita sehat sesungguhnya? Oke. Nah kalau dalam konteks, mungkin kita akan coba urut dari ini dulu deh. Apa ini? Kan karena kita ini ngobrolnya temanya Ramadan. Nah sebenarnya ada nggak sih hubungan antara kesehatan mental katakanlah, karena yang lagi rame itu kan, mental health itu kan lagi rame, kesehatan mental dengan puasa itu ada nggak sih gitu loh? Iya, pernah nggak sih merasa bahwa sebagai Muslim tuh kita sering menjalankan ibadah itu sekedar ritual gitu ya, kita tidak paham betul substansi kenapa kita harus menjalankan rukun Islam misalnya. Bahkan mungkin sholat pun sampai sekarang kadang saya masih merasakan harusnya bisa seperti cerita-cerita para filsuf gitu ya, bahwa kalau sudah menemukan cinta, membayangkan seperti siapa, Sayyidina Ali ya, yang harus dicabut panahnya itu minta pada saat sholat dan dia tidak merasakan tuh, kebayang nggak sih saat tubuh itu tidak terkoneksi dengan sistem saraf di otak sehingga nggak bisa merasakan sakit ya secara fisik kan itu. Tapi bener, aku ngerasain itu. Ketika kecelakaan, jatuh, tulang patah, belum kerasa tuh, gitu belum nyadar karena shock ya. Iya karena shock, dan waktu itu baru saya sadari bahwa ternyata otak manusia punya cara kerja yang begitu cepat, betul, berlipat-lipat gitu. Iya. Dan itu kadang yang kemudian kita dalami di dalam hipnoterapi, ya. Jadi hipnoterapi itu tuh sebetulnya menggunakan proses-proses otak bekerja, sugesti ya, sehingga memang tidak perlu anestesi, tetapi dalam konteks menjalankan ibadah ini yang kayaknya kita jarang menggali itu. Itu dia. Termasuk puasa. Nek puasa bawaannya gimana? Lapar, lemes. Ini tadi pagi saya kuliah sama mahasiswa, saya tanyain gimana kalau puasa? Lemes Bu, ngantuk, pengen tidur terus, segala hal yang akhirnya melambatkan banyak aktivitas ya, menunda banyak aktivitas gitu. Tapi sebetulnya kalau kita bahas, apakah gini, kenapa puasa itu kemudian bagi umat Islam, sebetulnya kan bukan cuma umat Islam ya, puasa itu pada semua agama ada. Cuman memang di agama Islam itu 1 bulan kita menjalaninya ya, 29 atau 30 hari penuh, dan kita puasa itu rentang waktunya cukup panjang, sekitar 12 jam ya, kalau dari pagi fajar sampai terbenam matahari. Agama-agama lain ada yang model puasanya cuman tidak boleh makan besar tapi boleh minum ya. Ada yang tidak boleh makan tertentu. Intinya ada pembatasan. Tapi di Islam itu sama sekali tidak boleh asupan makan itu masuk. Satu itu. Kemudian yang kedua bukan cuman itu, tetapi ada larangan-larangan lain yang berhubungan, kalau kita bicara tentang dorongan-dorongan manusia, nafsu ya. Kalau dalam bahasa ini itu nafsu, tapi sebetulnya kalau dalam bahasa kesehatan mental itu kan ego, dorongan itu cenderung kan inginnya dipuaskan. Padahal itu nggak ada habisnya. Itu juga dilarang, dan hampir banyak yang dilarang, dibatasi sampai menunggu waktunya. Jadi ada prosesnya. Yang saya selalu tertarik nih Mas Wibut ya, kita puasa ini bertahun-tahun, mungkin sejak kita ya SD lah ya, belajar ya. Tapi substansinya kadang kita nggak paham sebetulnya ada nggak sih manfaatnya, sehingga kita melakukannya bukan sekedar rutinitas. Kemudian mungkin nggak kalau kita memahami lebih dalam tentang filosofi dari sisi ilmiah, sehingga Allah mewajibkan kita puasa Ramadan itu, kemudian saya dan Anda semua itu lebih tergerak untuk menjalaninya dengan semangat yang terbarukan gitu ya. Bukan hanya sekedar kalau enggak dosa gitu. Kalau urusan dosa kan sebetulnya juga puasa ini kan amal ibadah yang sangat personal ya. Sangat personal. Karena Allah tahu betul kan. Nah, kenapa kok tahu betul? Ternyata itu tadi hal-hal yang terbersit dalam pikiran, dalam hati kan yang tahu hanya pencipta kita. Betul.
Mungkin Anda lihat saya tarawih terus ya, saya tadarusan terus gitu-gitu ya. Kan di mata manusia kan kadang itu yang dilihat, tetapi kan Allah yang Maha tahu tentang sekelebatan pikiran-pikiran yang berseliweran di benak kita, atau ucapan apapun yang kadang itu mungkin belum sepenuhnya di dalam kontrol diri. Nah, makanya saya suka mengulik itu. Apakah ada penelitian-penelitian tertentu atau bahasan khusus secara ilmiah tentang puasa itu ya, sehingga apakah ini memang berdampak? Sering kita hanya dengar puasa berdampak positif pada kesehatan, pada ini, tetapi sejauh mana? Nah, ini salah satu contohnya. Memang penelitian ini pernah dilakukan di satu rumah sakit di Jerman. Ini udah lama sekali ya, sebenarnya saya juga semoga masih ingat lah. Jadi dilakukan pada orang-orang pasien yang mengalami gangguan jiwa. Sebagian di dalam karena ini eksperimen, sebagiannya dikontrol, sebagiannya tetap menggunakan pendekatan medis, obat-obatan. Penelitian itu bukan hanya puasa dalam rentang 1-2 hari, tapi seperti yang dianjurkan di dalam Islam selama 1 bulan. Jadi pasien-pasien ini dipuasakan selama 1 bulan, tidak diberi makan pada pagi sampai sore, kemudian malam tetap dikasih. Nah, setelah 6 bulan, hasil penelitian itu ternyata menunjukkan satu hal yang luar biasa. Satu, pada mungkin prognosis ya, kemungkinan sembuh setiap pasien kan nggak sama. Tapi ternyata pada pasien-pasien yang kemudian ditreatment dengan puasa ini, ada sekian persen yang sembuh total, ya. Ada sekian persen kemudian gejalanya tidak muncul secara permanen, ya. Itu aja, dibandingkan yang hanya pakai medis ternyata sekian persen meninggal, ya. Artinya karena dia nggak ditreatment hanya medis aja. Sekian juga terulang kekambuhannya. Jadi jurnal itu menunjukkan bahwa ternyata memang ada proses-proses kimia yang mempengaruhi otak, yang ini berhubungan dengan fungsi luhur. Jadi sebenarnya otak kita itu kan kalau ditanya, misalnya Mas Dibut punya jiwa ya, jiwamu di mana gitu. Orang kan suka bingung ya, jiwa itu di mana ya. Apalagi kalau bicara lebih dalam lagi ruh gitu ya. Tapi dalam konteks bicara tentang secara medis, jiwa itu kan sebetulnya letaknya di mana? Kalau kamu patah hati yang sakit mana? Putus cinta yang sakit mana? Hati ya. Hati itu di mana gitu. Dalam konteks Islam, sebongkah hati, kalau bagus-bagus semua, kalau jelek-jelek semua, itu apakah hati liver dalam konteks fisik atau yang lainnya? Nah, sebetulnya konteks hati itu pikiran. Pikiran itu fungsi dari otak kan. Jadi bentuk fisiknya otak, fungsinya pikiran. Nah, di pikiran itu otak punya fungsi bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh kita secara psikomotorik, ya, kemudian juga afektif, ya. Di amigdala itu semua hal-hal yang romansa, cinta, rindu itu ada. Jadi bukan sesuatu yang absurd ya. Benar. Jadi ada itu. Kemudian ya itu tadi satu, ada bukan sekedar fungsi kognitif untuk menganalisa, memecahkan masalah, bergerak, merasa, tapi ada satu fungsi lagi yang disebut fungsi luhur. Fungsi luhur inilah sebetulnya yang membuat kita masih mampu membedakan kenyataan dan tidak nyata. Jadi orang-orang yang sudah terkena gangguan di fungsi luhurnya ini, yang kemudian dikategorikan entah psikosa, gangguan jiwa yang berat atau neurosa yang ringan, sebetulnya fungsi luhurnya ini yang ada gangguan. Jadi beberapa akhirnya pakai pendekatan medis obat. Ada yang misalnya kayak jenis schizofrenia itu butuh obat seumur hidup karena memang ada fungsi yang, kalau bahasa orang ini bilang sarafnya sudah putus gitu ya. Artinya fungsinya memang sudah nggak bisa berjalan. Kerusakan ada terjadi di situ. Nah, kerusakannya bisa saja karena banyak hal ya. Trauma bisa, loss, love object bisa, kehilangan objek yang dicintai bisa, atau memang ketidakmampuan dia untuk beradaptasi dalam perubahan-perubahan yang cepat, atau mungkin juga ya maladaptif ya, adaptasi tapi yang salah bisa. Nah, jadi bicara tentang jiwa itu kan fisik sebetulnya, ada fungsi saraf di otak. Nah, kemudian kesehatan mental itu sebetulnya kan konteksnya ke situ, kesehatan jiwanya.
Jadi kalau ditanya orang yang mentalnya sehat itu yang seperti apa sih? Seperti apa sih? Benar. Seringkali kan orang bilang ya dia mampu adaptasi. Satu, ya ada beberapa kategori. Orang betul. yang mudah adaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, mampu memenuhi tuntutan lingkungan, tidak terombang-ambing dalam situasi perubahan, dia cukup mandiri dalam pikiran dan berani mengambil keputusan, berani mengambil konsekuensi atas setiap keputusan, dia cukup tenang dalam menghadapi banyak hal, ya dewasa gitulah ya orang bilang matang gitu ya, betul, matang. Betul, jadi dia bisa menjalankan fungsi kemanusiaannya itu sesuai dengan tahap perkembangan. Misalnya kayak kita nih umurnya udah 40-50 nih. Kan udah harusnya fungsinya udah menikah. Udah punya anak. Nah, kok ada orang umur 40 tahun sudah menikah tapi seneng dolan. Tidak malas kerja maksudnya ya. Jadi dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai misalnya kalau laki-laki sebagai kepala keluarga, kalau perempuan mungkin dia juga sebagai kepala rumah tangga. Nah, itu berarti ada fungsi. Ada fungsi yang hilang sehingga kita bisa bilang tidak matang. Dan apakah itu berarti dia tidak bahagia? Bisa, karena masyarakat kan menuntut, ada tuntutan. Kalau sudah bukan masyarakat saja ya, saya kira tahap perkembangan itu menuntut seseorang untuk bisa memenuhi tugas-tugas perkembangan pada usia tertentu. Nah, jadi kesehatan mental itu selalu berefek pada cara-cara kita merespon terhadap situasi perubahan. Nah, kemudian kita bicara berarti seseorang yang punya kesehatan mental itu artinya bisa diupayakan. Pasti bisa dong. Bisa dong. Ya, bisa karena seluruh hal perangkat infrastruktur yang dikasih oleh Tuhan itu pasti dia harus bisa difungsikan. Dan inilah luar biasanya, Tuhan tidak mungkin membiarkan kita mencari sumber-sumber spare part ya. Kalau kita bilang ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin lah, karena pasti kita nggak tahu cara yang terbaik buat bisa mengupgrade diri kita. Mungkin kita bisa bilang dengan belajar, dengan apa, tetapi karena ini berhubungan tidak selalu karena fisik sama psikis itu berhubungan, tidak mungkin selalu orang berbicara kebahagiaan itu hanya persoalan tentang mental saja. Dia juga harus secara fisik kan ditumpu. Jadi mensana and corpore sano. Jadi dalam tubuh yang sehat itu juga ada jiwa yang kuat. Nah, akhirnya sebetulnya ini bukan solusi, ini sudah didesainkan sama Allah ya. Puasa itu. Nah, kok puasanya harus 30 hari? Kok puasanya harus 12 jam? Kok tidak cuman dilarang apa saja tapi bolehlah minum air putih gitu ya? Atau bolehlah makan tapi tanpa lauk gitu? Kok tidak sama sekali gitu? Dan itu yang seharusnya kita ulik, kenapa ya? Dan kok orang setengah bulan saja, 1 minggu saja? Atau paling enggak 5 hari lah gitu ya, 3-5 hari gitu. Kalau orang kok enggak 2 bulan, 3 bulan aja sekalian. Jadi, nah itu tadi ya. Satu itu, akhirnya banyak ahli yang melakukan penelitian secara fisik dulu sebelum paham ke mental. Nah, ternyata ini ya yang luar biasanya. Saat kita sahur, kebutuhan sahur itu sebetulnya untuk sehari menurut Anda cukup nggak energi kita? Cukup. Nah, selalu orang bilang cukup ya. Kalau cukup Anda nggak akan lapar kan? Nggak lapar. Iya. Sebagian orang merasa lapar tapi ya, walaupun makan malamnya banyak. Aku tergolong orang yang makannya sedikit, buka sedikit, sahur sedikit. Nah, ini pengecualian ya. Tapi sebetulnya tidak cukup. Iya. Kenapa tidak cukup? Karena memang kita bergerak saja. Kan puasanya siang. Kalau puasanya malam no problem. Karena kita kan mengistirahatkan tubuh. Memang malam pun kita nggak makan. Tapi sama Allah dibikin siang. Saat aktivitas itu berjalan semua, dan paling aktivitas yang membutuhkan energi paling besar adalah aktivitas otak kan. Emangnya otak itu kalau mikir nggak butuh energi? Oh banget. Jadi lebih cepat capek ketika kerja otak daripada tanda-tandanya kalau energi kita sudah habis biasanya jam 9, setengah 10 tandanya apa? Lapar. Betul. Ya, jadi lapar ini sinyal alami yang menandakan tubuh kita sudah kehabisan energi yang kita
energi yang dari hasil olahan yang kita asup makanannya. Nah, apa yang terjadi saat kita sudah lapar? Jadi lapar itu sebenarnya yang memberitahukan otak. Kan di otak itu ada saraf-saraf yang memang memberikan informasi, ini habis nih energinya, maka kamu merasa laparlah kita merasa. Nah, Allah memberi kecerdasan pada otak kita saat dia lapar dan tidak ada energi yang ada disediakan oleh tubuh karena memang tubuh kita tidak sedang memproses asupan makanan atau sudah selesai semua prosesnya. Nah, ini yang terjadi. Dia akan mengambil cadangan glukosa itu di hati, ya, di organ-organ tubuh. Jadi glukosa ini kan cadangan ini mungkin udah lama di sel-sel itu. Ini kalau nggak pernah dipakai kan jadi sel-sel yang tua. Yang fungsinya nggak bisa lari karena tidak diregenerasi. Jadi ini diambili semua itu, keluarin semua gitu, seutuh buat mikir sampai jam 1 siang kayak wes sudah nggak kuat gitu. Beberapa orang ya, yang proses awal puasa kan mengalami kejadian-kejadian seperti itu diambil semua. Bahkan otak itu punya sifat dia menggunakan otak-otak yang sudah tua itu karena nggak ada energi yang disediakan tubuh karena puasa, dia akan namanya kayak autograf. Jadi digunakan semacam kanibalisme. Jadi dia memakan dirinya tapi yang sudah tua-tua. Sehingga karena 10 dimakan 5, maka yang 5 ini memproduksi karena keseimbangan kan harus ada. Jadi keseimbangan itu bahkan di saraf otak pun supaya seimbang, maka dia akan memproduksi sel-sel baru. Nah, di situ fungsinya. Jadi kalau kita enggak puasa, sel di tubuh kita ini tua semua. Iya kan? Tapi dengan puasa itu akhirnya diproduksi sel-sel otak baru. Maka banyak penelitian menunjukkan biarpun kita puasa, tapi fungsi kerja otak sebetulnya tidak terpengaruh, bahkan itu lebih bagus. Iya, betul. Ya ada aja orang nggak mungkin lah, itu kan karena dia belum menghadapi banyak hal, belum mencoba dalam tantangan-tantangan yang memerlukan itu, jadi kalau nggak tertantang di situ ya kita nggak akan pernah tahu apakah betul. Ya itu kita belum bicara tentang ketenangan, itu dari sisi itu. Jadi yang kita makan harus tidak makan sama sekali selama 1 hari, maka semua proses pencernaan terhenti, ya. Jadi tubuh kita ini berhenti mencerna segala sesuatu karena nggak ada lagi dicerna, menggunakan sumber-sumber energi lemak itu dari organ-organ dalam. Jadi sebetulnya kita itu sedang turun mesin, tapi ini didesain gitu loh. Kita kan sering dengar ya, puasa itu turun mesin, tapi kan kita nggak pernah paham turun mesinnya turun mesin yang bagaimana gitu ya, benar-benar. Tapi ini menarik nih, Mbak Agustin. Tadi sudah disinggung soal regenerasi sel. Saya juga pernah membaca itu bahwa sel darah merah dan macam-macam itu kan selalu regenerasi gitu kan. Ini menarik. Artinya kalau misalkan ada sel-sel yang tua, dibiarkan tua, menghuni di dalam tubuh, maka perasaan, pikiran kita pun jadi akhirnya tua dan karatan dong. Logikanya kan gitu ya? Iya, sebetulnya upgrade aja. Yang muda seperti tunas baru akan tumbuh dengan lebih semangat, energinya terbarukan lah. Kayak kita masukin motor gitu, ganti oli ya, kemudian dibersihin semuanya, itu jalannya pasti lebih soft gitu ya. Benar. Itu mungkin bagi beberapa orang bisa merasakan perbedaan itu. Sangat. Iya kan? Karena dia pasti tahap puasanya pasti setiap orang tahap puasanya berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh juga harus menyamakan, harus begini. Ada orang yang baru puasa untuk menahan lapar dan haus saja itu udah luar biasa. Mungkin dia belum bisa menjalankan ibadah yang lain. Nah, ibadah yang lain itu nanti kita bahas lagi itu. Jadi secara fisik kita tangkap ya. Makanya kenapa orang yang punya gangguan misalnya gula darah, kolesterol, jantung, itu cenderung, banyak penelitian menunjukkan asal tidak ada gangguan di emosi loh ya, itu membaik pada saat dia menjalani puasa. Padahal kalau orang pikir, lah kan harusnya orang sakit jangan ya, aku nggak makan, tapi ternyata itu bagian. Nah, orang gangguan jiwa saja dari penelitiannya di rumah sakit
Malah jadi sembuh bisa ya. sembuh kok. Ya. Karena berarti ada proses-proses di otak yang mungkin yang fungsi-fungsi luhur itu, bagian saraf otak itu yang kena itu akhirnya kan termakan dan digantikan sama yang ini asumsi awam ya. Kan teman-teman medis pasti lebih paham untuk ini. Betul, perlu diuji ya, sih. Iya, jadi kan itu aja bisa gitu loh. Jadi wajar kalau misalnya kita punya gangguan penyakit kayak kolesterol sekarang, misalnya kayak kita punya gangguan-gangguan gitulah yang karena makanan ya. Makan gorengan, makan apa sehari sekarang kita nggak makan apapun. Ya udah tuh. Praktis turun semua. Cadangan kolesterol itu bagus buat tubuh, tapi kalau berlebih kan nggak bagus. Dia dibutuhkan. Nah, akhirnya karena nggak ada asupan, yang cadangan itu yang banyak itu digunakan, maka cenderung mungkin menormalkan gula darahnya, kolesterolnya, mungkin bahkan bagi beberapa orang yang punya tensi ya. Nah, itu fisik itu saya satu itu. Yang kedua ya, kan tadi cerita tuh kalau puasa nggak boleh gitu-gitu ya. Pernah nggak ngerasain kalau puasa itu kayak ada alarm di bawah sadar kita untuk kita benar-benar menjaga, misalnya contohnya ya sebenarnya orang nggak lihat lah kita mau makan mau minum, tapi kita nggak melakukan itu. Ya. Sering banget melakukan. Ya kan? Sebetulnya kan nggak ada yang lihat. Betul. Jadi sebetulnya kita ini ada ya, kalau diambil dari arti Syaum ini kan memang menahan ya. Kita sedang diajari oleh Allah bahwa menahan itu ternyata di dalam diskusi kesehatan mental itu kunci sebetulnya. Jadi orang yang sehat secara mental ternyata salah satu kunci yang punya kemampuan bisa menahan diri dari apa? Dari apapun yang merugikan diri dan orang lain. Pernah kebayang nggak orang yang gampang marah hanya karena melihat sesuatu yang dia nggak suka, atau dengar kata-kata, atau disenggol sedikit saja gitu. Kecerdasan emosional selalu dikaitkan dengan kesehatan mental. Kamu ngecek saya, kalau saya pikir-pikir layak nggak ya aku layanin gitu ya. Ya, ini prosesnya sedang berlangsung untuk menimbangkan super egonya masuk di situ. Nggak level. Gitu ya. Maka selesai sudah. Pemenangnya adalah kecerdasan emosi saya yang saya tahu nggak level kamu saya layanin. Tapi bagi beberapa orang nggak bisa begitu. Oh, susah. Ya, bagi beberapa orang kasus David itu bayangin ya. Itu membuktikan bahwa pengasuhan yang tidak mungkin ya, ini kan belum yang tidak efektif bisa mengakibatkan sebuah kecacatan di dalam mengambil keputusan-keputusan yang bisa merugikan diri dan orang lain gitu. Jadi menyakiti, bahkan membunuh ya. Bahkan yang lebih parah lagi orang yang mengalami psikopat ya. Psikopat itu kan kecenderungan untuk memanipulasi orang ya, mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari orang, ya pokoknya dia mencoba orang tergantung sama dia sehingga dia mendapatkan keuntungan dari itu. Ini termasuk gangguan yang orang yang sering mengalami juga nggak menyadari. Parah itu ya, kalau sudah. Maka itu tadi yang terjadi. Jadi kecerdasan emosi ini, nah itu harus terlatih latihannya. Nah, puasa itu melatih orang untuk bisa menahan. Diledek ya, udah wes aku sih puasa. Selalu bilangnya kan aku puasa. Ya Rasulullah kan mengingatin kalau ada yang ini kamu bilang saja aku puasa. Tapi harusnya itu kita internalisasi menjadi sistem nilai saat tidak puasa juga harusnya. Walaupun saya nggak puasa tapi nggak gitu kan. Nah, itu dia yang jadi persoalan. Ini kan medan latihan kan sebenarnya kan. Cuman problemnya kan setelah ini kan harusnya terimplementasikan, terimplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kala kita lupa. Tapi itu dibahas minggu depan aja deh. Minggu depan. Gitu ya. Jadi ada yang nanya nih dari boleh. Pak Ipung di Bendan ini. Pak Ipung, selamat sore Pak Ipung. Mohon izin bertanya, bahagia dan sehat mana yang lebih diutamakan? Bahagia dan sehat. Apakah korelasi antara keduanya? Bagaimana cara untuk mencapai keduanya biar sinkron? Nah, konsep sehat itu apa? Sehat secara fisik kita nggak sakit.
Tetapi secara kejiwaan sebenarnya kita nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Gampangnya orang bilang kan gitu. Betul. Iya kan? Jadi terima kasih Pak Ipung, ini menarik ya, karena orang bingung selalu memisahkan seolah-olah bahagia dan sehat itu sesuatu yang terpisah. Padahal ini teman-teman bermain. Iya benar. Jadi walaupun kita selalu bilang saat kita sedih, yang mungkin di ujung tempat tidur kita ada bahagia gitu-gitu ya. Kalau saat kita tertawa jangan lupa nanti kita masuk rumah di depan pintu sudah ada sedih gitu-gitu. Artinya memang hidup seperti itu. Tidak mungkin kita juga meminta hidup kita full semuanya bahagia. Tetapi ini berhubungan dengan sikap sebetulnya. Berhubungan dengan sikap begini. Kalau tanya, Anda bahagia dulu baru tersenyum atau senyum dulu baru membuat Anda bahagia? Itu. Orang sering berpikir, ya masa Bu Agusin saya sedih kok bisa tersenyum, ya nggak bisa toh, wong saya lagi susah kok. Tetapi ternyata banyak penelitian menunjukkan ekspresi wajah kita, pilihan sikap kita itu berpengaruh terhadap suasana hati. Gitu tak? Iya. Ini baru sikap ya, belum pikiran. Oke. Jadi kalau saya bilang saya senyum, maka senyum itu sebetulnya lengkungan yang meluruskan ya, kalau dalam bahasa istilah. Lengkungan yang meluruskan. Jadi semua hal yang susah jadi lurus ya. Ini kata-kata yang sakti banget nih. Lengkungan yang meluruskan. Wah. Orang sesulit apapun kalau kita kasih senyum kan jadi lebih mudah kita ajak komunikasi ya. Lengkungan yang meluruskan dan melegakan. Iya. Wah. Nah, keren. Sebetulnya saat kita tersenyum, tarikan otot-otot kita itu akan merangsang batang otak. Otak di sini bawah. Batang otak kita. Kita itu soalnya sok keminter tapi tidak pinter sih. Jadi gitu aja kita nggak paham kan. Kita harus belajar khusus. Seolah-olah teman-teman medis aja yang paham. Maksudnya ini kita bisa belajar dari mereka. Batang otak ini distimulasi sehingga akan dihasilkan hormon-hormon yang hormon ini disebut hormon bahagia. Dopamin. Jadi dopamin itu yang sering dikejar orang-orang para pecandu. Itu sebetulnya secara alami bisa diproduksi oleh tubuh. Satu, kalau kita tidur cukup. Jadi tidur cukup itu memang merangsang tubuh untuk menghasilkan dopamin. Makan yang sehat dan bergizi itu juga, karena itu berkaitan dengan apa yang kita masukkan tubuh. Yang ketiga, bahagia. Nah, bahagia itu kan tidak perlu pakai syarat. Senyum aja dulu deh. Karena senyum itu begitu dia merangsang batang otak, dihasilkan dopamin. Dopamin ini secara alami akan membuat kita tanpa alasan ya senang gitu aja. Mas ribut aku nyalang duitnya Mas. Ya Allah Bu aku sih 1000 be aku ora duwe Bu. 1000 be aku ora duwe, ora nyekel duit deh Bu. Tapi kita senyum. Iya. Tubuh kita menunjukkan bahwa kita menikmati hidup. Saya nggak percaya itu. Mosok ya dengan orang ngojek duit. Benar. Iya kan? Sering itu kejadian. Sering kejadian. Jadi salah satu ciri sebetulnya orang bahagia itu selalu dianggap tidak punya masalah. Bahkan keuangan pun. Kamu mungkin orang nyekel duit iso guyu. Loh, memang tertawa, senyum, bahagia itu harus pakai syarat. Benar. Ini yang keliru. Jadi Pak Ipung bagus Pak Ipung. Jadi untuk bahagia itu dulu. Nah, sekarang kira-kira apakah bahagia membuat tubuh kita sehat? Oh ya. Oh ya pasti. Iya kan? Jadi kalau dopamin itu dihasilkan, bahagia itu ternyata tubuh kita itu akan meningkat daya imunnya. Jadi catat ini, dalam banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang bahagia itu tidak rentan sakit. Nah, jenengan teman-teman bisa coba. Kalau senang mikir, punya banyak pikiran, artinya tidak bahagia. Hal yang paling sering muncul batuk pilek, flu, sariawan, ora waras-waras, ya. Itu ciri sebetulnya. Jadi ada ciri seseorang yang secara tubuhnya itu dia sering sakit, tapi sebetulnya salah satu indikator bahwa secara mental harus ada yang dipush. Gitu.
Makanya mungkin orang suka bilang gini, Bu Agusin kok orang gangguan jiwa sing orang gila nang dalan kok orang sing loro ya. Kata siapa ya? Iya, iya kan? Sering bilang begitu. Kenapa Karena itu? fungsi-fungsi saraf yang membuat dia berpikir susah atau stres sudah terlampaui kan? Kan mereka memang sebelumnya kan karena tingkat stresnya udah patah kan, makanya kena gangguan itu. Tapi setelah itu nggak lagi, karena fungsi luhurnya udah nggak berfungsi, dia nggak bisa merasa tentang sedih, kecewa, malu nggak udah bisa merasa. Disitulah sebetulnya. Maka kadang kalau diasumsikan makannya padahal nang sampah ya bagusnya. Iya. Karena fungsi itu dia udah nggak punya. Nah kita yang fungsi itu masih normal, isih bisa sedih, isih bisa kecewa. Maksudnya kita masih punya rasa, semuanya masih lengkap. Tetapi kalau kita tidak menjaga supaya keseimbangan itu ada dan kita condong pada hal-hal yang membuat kita sedih, memelihara kekecewaan atau memelihara keputusasaan, patah hati lebih lama, maka itu menyeret tubuh kita untuk masuk pada apa? Ya tingkat imun tubuh kita akan turun. Loh, mekanismenya gimana Bu? Iya. Jadi ini contoh yang paling kentara pada teman-teman yang ODA ya. Orang dengan HIV/AIDS ya. CD4 pada mereka itu akan naik kalau mereka stres ya. Jadi obat antiretroviral itu kan untuk menahan supaya perkembangan virus HIV itu tidak CD4-nya tidak lebih dari 400 misalnya. Nah, virus ini ternyata sebenarnya tidak benar-benar mati. Virus kalau sudah masuk tubuh kan tidak mati ya. Dia hanya tiarap. Nah, pada penderita HIV/AIDS, HIV itu ternyata kalau dia stres, kalau dia susah, maka CD4-nya langsung naik. Jadi ini menunjukkan bahwa semua hal yang berhubung dengan kesehatan itu terhubung dengan kebahagiaan. Kalau gitu gini, aku akhirnya agak bisa sedikit menangkap ini bahwa jangan-jangan ini kan baru asumsi nih, baru asumsi. Jangan-jangan puasa itu sebenarnya Allah itu memberi hiburan kepada kita. Cara Allah menghibur kita. Karena apa? Supaya kita seneng terus. Begitu bangun sahur, ya sih yang namanya dibangunin itu pasti wah gitu kan. Betul. Tapi begitu ketemu dengan keluar sedikit, sudah rame ya, ternyata rame ya. Akhirnya bangun itu sudah bahagia, sudah senang dulu. Terus begitu menjalani masa 1 hari penuh, sorenya mau buka, kita seneng lagi. Ya kan, kita seneng lagi, dibangkitkan lagi kesenangannya. Terus begitu masuk ke begitu taraweh, kumpul lagi, senang lagi. Jadi kita sebenarnya dilatih untuk seneng terus. Iya. Dan Allah juga sudah menjanjikan ya, kalau ini dari sisi spiritual itu, Pak Marsuki ini Pak Ustaz. Orang yang puasa itu kan akan menemui 2 kesenangan. Satu saat berbuka. Itu rasanya kan tidak bisa tergantikan ya. Dan yang satu lagi saat nanti kita sudah di akhirat dikasih lihat amal puasa kita, itu kebahagiaan yang 2 itu yang memang kayaknya memang mungkin kita belum bisa mencari tandingannya. Menarik tapi Pak Ribut, coba bayangin kalau puasa itu perasaan kenapa semua orang kok jadi mendadak punya uang ya? Iya. Benar. Sepertinya betul. Jadi semua hal jualan bisa dibeli. Dan padahal secara kalau hitung-hitungan matematika habis loh. Ya, ini kan sebetulnya kalau kita mau bicara lebih dalam nanti mungkin masih ada Sabtu depan kaitannya dengan di bulan puasa, bukan hanya kita melakukan ini kan, bukan hanya kita menahan. Tapi kan ada hal-hal lain yang memang dianjurkan. Misalnya saya jadi ngerasa nih, oh gitu ya, ternyata berat karena puasa dan kelaparan itu kan berbeda konteks dalam sisi tubuh ya. Jadi kalau kita nggak niat puasa, maka Rasulullah tuh dulu kalau kebetulan di rumah nggak ada makanan kan dia niat puasa, niat itu yang membedakan. Kenapa kok niat? Karena otak kita harus diajak niat dulu, diperintahkan. Jadi siap-siap ya, ini mau puasa nih 12 jam, maka nanti jam 9:30, 10 itu otak memang udah kehabisan. Tapi kalau kelaparan itu berbeda. Tidak ada niat untuk merencanakan itu sehingga berantakan sumber daya. Maka orang kelaparan bisa meninggal. Tapi orang puasa sepertinya belum pernah ada kejadian orang karena puasanya ya, bukan karena hal-hal lainnya ya. Itu nggak ada ceritanya. Jadi desain Allah itu tadi
yang menggembirakan itu berdampak pada akhirnya kita berpikir, oh ya, saya harus ngeluarin sebagian uang saya. Jadi perputaran di umat Islam pada puasa itu mengerikan, perputaran uang zakat, ya, sedekah itu. Ngeri. Nah itu bisa merata. Ya, jadi sebetulnya umat Muslim itu seandainya benar-benar semua hari seperti bulan puasa. Itu keren banget, dunia selesai. Nggak butuh negara ya. Nggak butuh. Dunia selesai. Jadi hirup pikuk 349 triliun itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa, itu Allah. Ya, jadi kalau bicara tentang kekuatan kita sebagai Muslim dengan menjalankan ini, itu ya. Tapi kita memang masih banyak PR ya. Banyak PR, harus banyak meningkatkan SDM. Nah, salah satu acara seperti ini kita sedang mengingatkan satu sama lain bahwa saat menjalankan sebuah ibadah, tidak mungkin Allah itu hanya menganjurkan, karena memang sama Allah diwajibkan. Kenapa? Karena manusia itu kan diciptakan memang ada keinginan, sehingga kemungkinan dia tidak menjalankan juga ada. Jadi kalau tidak diikat dengan kewajiban itu, maka mungkin itu tidak ada tuntutan yang harus. Kan Allah kan pengen nakut-nakuti lah gitu. Kalau tidak puasa kamu masuk neraka loh gitu loh. Padahal itu cara agar kita dipaksa, ini kalau kamu mau sehat harus begini. Tapi kita nggak akan percaya, mau sok si poso tambah sehat, itu kan harus dipaksa. Jadi Allah itu punya, kalau bahasanya Cak Nun tuh punya sense of humor kan. Sense of humor yang sangat maha humor kata. Jadi kadang kita itu memang dibayangin kayak ya. Itu baru puasa, belum sholat, belum yang lain. Jadi ini ibadah 1 bulan ini nunggunya kan 11 bulan. Jadi memang sebetulnya selalu momennya itu momen yang harus ditunggu. Belum lagi kita menjalankan sholat raweh. Saya dulu susah banget ya, berat, memang tidak mudah. Tapi sebetulnya kalau kita tarawih itu kita jalanin dengan terpaksa dulu di awalnya, kan memang dipaksa. Pembiasaan itu kan harus dipaksa ya, konsisten. Pasti itu berdampak pada saat kita tidak puasa, maka jalanin sholat sunnah jadi tidak berat. Harusnya itu berarti setiap orang nggak sama. Ya kan? Idealnya kan gitu. Idealnya memang seperti itu. Apalagi ngaji juga ya. Makanya. Tapi menarik sebenarnya kalau tadi jenengan sempat ngomong bahwa Allah itu sense of humornya sangat tinggi, memang sangat tinggi. Saya pernah baca satu ayat di tafsir Al-Jalalain. Ayat Al-Baqarah ayat 30. Saya baca tafsirnya ya. Saya baca tafsirnya dari ayatnya sampai tafsirnya, saya dalami. Ini ayat keren. Apa itu artinya? Tentang apa kalau? Jadi ceritanya kan begini. Malaikat pada waktu itu kan protes sama Gusti Allah gitu. Ya Allah, kenapa yang kau suruh itu adalah yang kau suruh jadi khalifahmu itu adalah manusia? Bukankah engkau tahu sendiri bahwa manusia itu bikin rusak-rusak dan macam-macam? Allah cuma jawab, aku tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Pokok nek cara bahasa kita kamu ngerti opo. Humor banget tinggi. Cuma kan redaksi itu kan jadi serius gitu kan. Terus aku menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana kan. Terus bar itu kalau Allah itu sempat mengendikan begini. Kalau aku itu mau menghendaki semua manusia yang aku ciptakan adalah taat padaku, itu urusan gampang buatku. Tapi aku tidak menghendaki. Betul. Aku tertawa, ngerasa bahwa ya Allah, ini kan hiburan. Iya betul. Kayak buat Allah itu kamu tuh apa toh gitu, wis toh jalani wae toh. Hidup adalah hiburan. Iya betul. Jadi bukan sesuatu yang harus membuat kita serius. Itu sejak itu aku langsung oke, ya Allah, oke, ya, this is my spirit, oke, ya aku jalani deh.
Jadi artinya semangat bahagianya itu Iya, ya, betul. semangat bersyukurnya, terus Iya. memandang semua dari sisi yang terbaik. Jadi kayak ya udah, wah aku terserah kamu deh, pokoknya aku manut aja. Seolah-olah kan jadi apa ya, nggak perlu menggugat, Nggak perlu. tidak sok-sok menggugat. Kenapa kok aku, kok bukan dia? Kenapa kok suamiku yang meninggal? Gitu misalnya ya. Kenapa itu kan pertanyaan menggugat. Jadi Iya. pada titik itu mungkin kita akan sampai ya pada cara penyerahan diri seperti itu. Nah, itu yang disebut di dalam agama itu proses kesehatan mental itu di situ. Jadi orang beragama tetap berbeda. Ya, karena ada proses penyerahan diri dan apa? Kalau dalam Al-Qur'an disebutnya buhul ya. Buhul, ya. Berpegang pada buhul yang kuat itu artinya wis terserah Allah, pasti yang terbaik. Bahkan saat kita bersedih pun ya, bahkan saat kita dibuat pokoknya apa, serendah-rendahnya, ditekan. Iya, tapi sebetulnya itu kehendak Allah. Itu hadiah Iya. menurutku. Jadi nggak ada sesuatu yang luput atau dibiarkan begitu saja tanpa dalam pantauannya ya. Ya, nek istilah Cak Nun, Allah itu kan yang menciptakan kamu. Jadi tahu Pasti persis. Allah itu pasti tanggung jawab. Mau dibiarin gitu ya. Itu istilahnya Cak Nun. Ini kita kayak lagi lagi mengingatkan diri sendiri nih. Ya. Tapi seru. Iya. Artinya jangan-jangan selama ini kita kadang-kala kan itu ya, kalau istilah Jawa bilang kentir, terhanyut oleh asumsi-asumsi pandangan-pandangan kita sendiri. Tapi lupa bahwa yang harus kita pegang itu kan kebenaran Allah itu sendiri gitu loh. Memang meskipun kebenaran Allah tidak bisa kita capai, tapi setidaknya bisa kita raba-raba. Kan itu. Kan kebenaran itu kadang orang juga tidak yakin ya secara metodologis itu ini jadi saya benar versi saya, versi Anda atau versi secara universal, ya kan? Nah, kita masyarakat kita kan juga tidak terlalu senang membaca, ya. Jadi ada problem di dalam memahami banyak hal. Hanya dengar orang yang bicara, kita akhirnya kultus individu, itu dia. melihat orangnya, padahal harusnya mendengar apa yang diucapkannya. Nah, ucapannya itu benar apa enggak kan akhirnya harus pakai ilmu ya. Ya. Nah, itu pentingnya kenapa anak-anak kita harus kita sekolahkan tinggi ya. Betul. Putus sekolah, nah, akhirnya bicara tentang SDM kan. Ya. Putus sekolah lagi, kita betul. banyak ya. Pernikahan anak kita banyak. Nah, kebetulan kan saya di situ. Oh iya, dengan yang ngurusin Jadi itu ya. penting investasi pendidikan kenapa? Supaya kita mau membaca konteksnya bukan buku saja, tapi menganalisa semua hal yang ada di sekitar kita, ya, termasuk tadi itu hanya membaca sedikit saja, ternyata kita memahaminya sedalam itu. Gila, Ya kan? itu. Aku Ya, waktu itu lagi jatuh-jatuhnya loh waktu itu, Mbak. Jadi betul enggak sih? Kalau kita sedang dalam kondisi jatuh pun Allah akan menemukan, kalau kita buka itu akan ditemukan. Iya. Dengan ayat-ayat yang akan masuk ya. Akan masuk. Benar, itu. berarti sama. Saya pernah punya pengalaman itu juga. Itu Saya yang- kira teman-teman yang di rumah ya juga mungkin ya. Iya, aku langsung ketawa. Ya Allah, lah ini tuh. Ya Allah. Aku langsung paduka itu. Itu pengalaman loh itu. Luar Spiritual itu. biasa bener. Aku langsung ketawa, langsung lari-lari aku. Iya, Lari-lari nguteri rumah. Istriku kan lihat, loh kenapa? Aku baru menemukan sesuatu yang luar biasa betul. Untuk pokoknya. bisa jadi alasan ya. Dan aku nggak bisa ngomong waktu itu ke istriku. Lah apa? Ya wes pokoknya, wah waktu itu aku kudu harus bergembira dulu pokoknya. Aku jangan halangi kegembiraanku dulu. Aku waktu itu gitu. Pokoknya aku harus gembira dulu. Aku selesai gembira baru aku ceritakan. Jadi tidak perlu menjadi seorang sufi atau seorang ustadz atau seorang kiai dulu kan. Nggak harus. Sebetulnya kita siapapun Proses kita perjalanan itu. asal memahami bahwa saat kita sedih, saat kita sedang dalam kesusahan itu Allah selalu ada dan kembali kadang dengan membuka ayat-ayat itu dari sisi teksnya ya, artinya ya, karena kita kan tidak paham bahasa Arab ya. Jadi kan berbeda. Kalau kita paham artinya, kita akan menemukan ayat-ayat itu yang
Oh, pasti disesuaikan sama Allah itu. betul. Ya buat yang belum pernah nyoba, nanti dicoba. Ini kebetulan kita berdua ngalamin, betul. Saya ngalamin bener dan itu bikin nangis ya. Bikin nangis. Kalau saya nangis karena bener-bener apa ya? Saya ngerasa nggak sendiri gitu aja. Ngerasa nggak sendiri. Terharu gitu ya. Terharu menemukan Mengharu. bahwa saya harusnya nggak perlu bersedih seperti ini gitu. Ya, karena ada semua sebenarnya disediakan infrastrukturnya. Oke, wah. Sudah selesai, Pak. Ini dia sebenarnya pingin panjang, Ya, cuman nanti karena kan kita waktunya. lanjut ya. Oke, yang siap. Sabtu depan moga-moga Oke. kita bisa bahas yang dari sisi psikisnya. Boleh, boleh. Seperti apa sebetulnya puasa itu dari sisi kesehatan mental lebih detail. Gitu, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Asiknya kayaknya dengerin kita berdua ya. Pada ini kayaknya. Oke, matur nuwun Bu Terima Agustin kasih sudah ya, mau selamat hadir beraktivitas, di- selamat berbuka puasa, salam buat Siap. orang-orang yang Anda cintai, semoga keberkahan melingkupi kita semua. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu kawan, obrolan kita di dialog Ramadan, dan kita akan beralih ke lapangan dulu. Akan menemui kawan kita, ada Vita yang siap melaporkan laporannya di Traffic Report.